Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631100002 dari kelas 3A angkatan 2022 Prodi Pendidikan Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai routing statis. Jadi, routing adalah proses pengiriman paket data dari satu titik ke titik yang lain, bahkan yang lebih kompleks dalam jaringan komputer ataupun internet. Data yang ditransfer dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut sebagai paket. Setiap paket berisi informasi seperti alamat sumber dan juga tujuan. Routing dilakukan oleh perangkat khusus yang dikenal sebagai router. Router adalah perangkat jaringan yang meneruskan paket berdasarkan informasi yang tersedia di header paket dan forward table. Router bekerja pada network layer baik pada OSI model maupun TCP/IP model. Nah, salah satu dari 3 jenis routing yaitu terdapat routing statis. Static routing merupakan teknik perutean di mana seorang administrator menambahkan rute dalam tabel routing secara manual. Router dapat mengirim paket ke tujuan melewati rute yang telah ditentukan. Dalam teknik routing statis ini, keputusan routing tidak dibuat berdasarkan kondisi ataupun topologi jaringan. Static routing biasa disebut juga sebagai algoritma routing non-adaptif atau non-adaptive routing. Kelebihan dari static routing sendiri, yang pertama memudahkan dalam mendeteksi dan mengisolasi kesalahan karena manual. Yang kedua, jalur statistik lebih aman dibandingkan dengan jalur dinamis. Ketiga, lebih kebal dari hacker karena secara manual. Keempat, terpeliharanya bandwidth karena terus memperbaharui informasi router yang diperlukan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, lebih mudah untuk mengirim paket atau informasi karena sudah mengetahui jalan atau rutenya. Di balik kelebihan yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga beberapa kelemahan pada routing statik ini. Di antaranya, bila dibandingkan dengan routing dinamis, jenis routing statik lebih rumit karena perlu melakukan konfigurasi secara manual bila rutenya banyak. Konfigurasi secara manual membuat static routing rentan terhadap kesalahan ketika entry. Ketika suatu router down, maka informasi ke router lain akan terhenti atau tidak terjadi pembaharuan. Kesimpulannya, routing statik adalah salah satu jenis routing yang biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi secara manual pada tabel routing. Sehingga, static routing memiliki tabel routing yang dapat dihapus dan dibuat secara manual oleh administrator. Tabel routing merupakan sebuah tabel atau daftar yang digunakan oleh perangkat jaringan seperti router atau switch di mana berisi informasi keberadaan network itu sendiri, baik network yang terhubung langsung atau directly connected network maupun network yang tidak terhubung secara langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Pada tutorial pertama ini, saya akan membuat sebuah topologi dengan menggunakan model CLI. Yang pertama, kita bisa membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya akan menambahkan router. Kita menggunakan PT router. Jumlah routernya adalah 3 buah. Setelah itu, saya akan menambahkan switch, PT switch, jumlahnya juga 3 buah. Jika sudah, saya akan menambahkan PC networknya sebanyak 6 buah PC. Kita rapikan terlebih dahulu.
Nah, jadi di sini saya sudah menghubungkan semua topologinya. Untuk menambahkan colokannya tadi, saya klik router 2, kemudian bagian modus, kita matikan dulu ininya, routernya. Setelah itu, kita tinggal menambahkan PT router NM1CFE. Kita letakkan di sini, kemudian kita hidupkan lagi routernya. Nah, jika semuanya sudah terpasang, kemudian saya akan menambahkan keterangan agar mudah, seperti keterangan IP pada setiap router dan PC-nya. Di sini saya akan menambahkan IP terlebih dahulu pada semuanya. Nah, jadi di sini sudah saya buat keterangan-keterangannya seperti FA1/0, FA6/0, FA0/0, dan juga IP pada masing-masing PC di router yang berbeda. Nah, setelah itu, untuk menambahkan colokan tadi, kita tinggal klik router 2, kemudian masuk ke modus, matikan dulu routernya. Setelah itu kita tambahkan yang bagian PT router NM1CFE, kita taruh di sini. Setelah itu kita hidupkan kembali routernya. Nah, jika sudah, kita bisa menambahkan colokan dan bisa terhubung seperti topologi ini. Setelah itu, saya akan melakukan konfigurasi CLI yang dimulai dari router 0. Kita klik router 0, kemudian masuk pada menu CLI, kita tulis no. Setelah itu kita masukkan enable, konfigur terminal. Setelah itu interface FA0/0. Masukkan IP address 192.168.10.1 dan juga netmasknya. Kemudian jika sudah, enter lagi, ketikkan no shutdown. Selanjutnya kita ketik exit dan masukkan lagi interface FA1/0-nya. Setelah itu masukkan IP address-nya juga 172.10.10.1. Netmask-nya juga dimasukkan. Kemudian kita klik no shutdown lagi. Jadi ini sudah selesai. Nah, kenapa kita ketikkan enable? Jadi enable di sini gunanya untuk mengaktifkan CLI routernya. Setelah itu ada konfigur terminal yang digunakan untuk masuk pada menu konfigurasi router 0-nya. Kemudian ada interface FA0/0 untuk memilih interface-nya dan memasukkan IP address yang sesuai dengan interface-nya. Serta netmask-nya juga. Untuk no shutdown di sini digunakan untuk mengaktifkan interface yang tadi kita pilih. Ini sudah selesai, kemudian kita lanjut klik X.
dan masuk pada router yang 1. Klik menu CLI. Sama seperti tadi, kita hanya tinggal mengkonfigurasinya saja. Langkah-langkahnya juga sama, sesuaikan dengan interface yang kita inginkan. Nah, ini untuk yang konfigurasi router 1. Sama seperti tadi, saya masukkan enable configure terminal. Yang pertama itu interface FA0/0, yang kedua interface FA1/0, dan yang terakhir ada interface FA6/0, karena pada router 2 ini terdapat dua sambungan antara router 0 dan router 3. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router 2. Berikut adalah konfigurasi untuk router yang kedua. Yang pertama, saya mengkonfigurasi interface FA0/0, dan yang kedua, saya mengkonfigurasi interface dari FA1/0. Jika sudah selesai, kita bisa lanjut untuk memasukkan IP pada masing-masing PC-nya. Kita klik IP1 dan masukkan IP configuration 192.168. Di sini kita masukkan sesuai dengan wilayahnya. Karena ini adalah router 0, jadi kita memasukkan 192.168.10.2. Lakukan hal yang sama pada PC yang lainnya sampai selesai. Untuk default gateway-nya ini menggunakan yang 1. Kemudian kita cek kembali karena takut ada alamat IP yang salah ketik. Jika sudah, selanjutnya saya akan mengkonfigurasi router 0, 1, dan 2 untuk menambahkan statik pada CLI-nya agar dapat terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kita klik router 0. Untuk yang konfigurasi router 0 ini, kita tinggal memasukkan enable
rt, kemudian masukkan IP rute. Alamatnya harus sesuai. Satu sembilan dua satu enam delapan 20 255 255 255 128 172 10 10 2. Selanjutnya masukkan lagi IP rute 10 10 10 0, netmaxnya kemudian 172 10 10 2. Selanjutnya masukkan lagi untuk IP rute yang terakhir, yaitu 192.168.30.0, serta jangan lupa masukkan juga netmaxnya 172 10 10 2. Jika sudah, kita klik langsung X, lanjut ke router yang pertama. Enable config dev, masukkan IP rute 192.168.10.0, netmaxnya 255 255 128 172 10 10 1. Kita cek lagi, takut ada kesalahan. Lanjut IP rute kedua 192.168.30.0, netmaxnya adalah 255. Ini kita sesuaikan dengan IP yang ada pada router dan juga PC yang terhubung dari routernya itu ya. Kita cek lagi sebelumnya. Jika sudah selesai, kita langsung X, lanjut ke router terakhir. Masukkan IP rute 192.168.20.0 255 255 255 128 10 10 10 1. Lanjut enter IP rute lagi yang kedua 172 10 10 0 255 255 255 128 10 10 10 1 172 10 10 0. Lanjut terakhir Nah, ini sudah selesai.
Selanjutnya kita bisa melakukan tes PDU maupun tes ping pada topologi yang telah saya buat menggunakan CLI ini. Biasanya kalau kita langsung melakukan tes PDU itu masih failed karena masih berproses ininya, karena kita kan baru melakukan memasukkan IP kepada router dan juga PC-nya, jadi masih proses. Oke, setelah kita tunggu dulu untuk topologi yang berproses, kita langsung cek menggunakan PDU saja. Sukses. Router 1, router 2 sukses, router 2 ke router 3 sukses, router 1 ke router 3 sukses. Nah, karena di sini sudah selesai semua, ini yang terakhir masih proses ya. Karena sudah selesai semua, sekian tutorial CLI dari saya. Untuk tutorial selanjutnya, saya akan melakukan tutorial yang menggunakan model GUI. Nah, sekalian kita coba lakukan tes ping saja ya. Command prompt, ping. Lakukan ping ke router 3. Nah, jika muncul tulisan replay begini berarti sudah berhasil. Kita coba yang lainnya pada router 2. Pada router 2, command prompt ping 192.168. Kita akan mengeping di yang router 1. Sudah berhasil ya, sudah replay. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tutorial dengan topologi yang sama, namun dengan model yang berbeda, yaitu menggunakan model GUI. Pertama-tama, sama seperti yang CLI tadi, kita buat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router 1841. Jumlahnya sama, yaitu 3 buah. Kemudian switch menggunakan PT switch sebanyak 3 buah juga. Setelah itu, tambahkan PC sebanyak 6 buah. Jika sudah, saya akan tambahkan kabel. Untuk yang switch ke PC, saya menggunakan kabel straight through. Untuk router ke switch, saya menggunakan kabel straight through juga. Kemudian untuk yang router ke router, saya menggunakan kabel crossover. Saya mulai. Di sini karena kekurangan colokan, saya akan menambahkan colokan baru. Tinggal matikan routernya. Kemudian kita pilih yang WIJ 1 ENET.
Jika sudah, saya akan memberi nama network A, network B, dan network C. Kemudian, saya akan mengkonfigurasi setiap PC-nya sesuai networknya. Pergi ke desktop, lalu IP configuration, masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Jika sudah memasukkan IP-nya, selanjutnya kita masuk pada router dan kita memasukkan yang 0/0, 1/0, dan lain sebagainya, baik dari router 0, router 1, dan router 2. Setelah itu, baru kita melakukan konfigurasi router 0 ke statis. Kita klik router 0, kemudian static, masukkan. Jika sudah, kita bisa langsung klik add, kemudian masukkan lagi kemudian kita klik add.
Jika sudah muncul seperti ini, ini adalah network address dari yang ada di router 0, sehingga kita bisa mengirimkan ke router yang ada PC router yang ada di 1 sama router 2-nya. Kita X, kemudian kita konfigurasi yang di router 1, masuk ke statis, masukkan alamat IP-nya, netmask-nya, kemudian next sub-nya 192.168.1.1, kita add, masukkan lagi 6.0, dan next sub-nya 192.168.2.2. Kemudian kita add, sudah selesai. Kemudian yang ketiga, masuk ke statis 92168. Masuknya kita masukin 192.168, kemudian kita add, masukkan lagi yang IP 22.0. Untuk next sub-nya ini tetap, kemudian kita add. Nah, jika sudah selesai, kita hanya tinggal menunggu ini sudah terkonfigurasi semua. Kemudian kita tinggal melakukan tes PDU maupun tes ping. Biasanya ini masih terproses terlebih dahulu ya, karena IP-nya kan baru dimasukin, jadi dia masih bekerja. Kita bisa percepat. Kalau baru-baru gini biasanya kalau kita tes itu hasilnya fail. Kita coba ya. Ini kan kalau dicoba berkali-kali hasilnya ntar successful. Kita delete dulu semuanya biar kita tahu. Sukses. Itu antara PC 1 dan 2 yang ada di router 1 dan router 0. Ini juga sukses. Kemudian kita coba router 1 dan router 2. Sukses. Router 0 dan router 2. Sukses. Nah, sudah sukses semua. Kemudian kita lakukan tes ping. Coba command prompt ping 92168, terus 11.3. Kalau muncul reply from gini berarti tandanya itu berhasil. Kita coba lagi. Itu kan tadi yang dari PC 1 ke PC yang di router dari PC yang router 0 ke PC router 1. Kemudian kita coba yang PC router 1 ke PC router 2. Ping 92168.6.2. Sudah bisa. Kemudian kita coba yang router 0 ke router 2. Command prompt ping 92168.6.3. 2 gak apa-apa. Reply from. Nah, jadi konfigurasi menggunakan model GUI-nya sudah selesai, cukup di sini saja. Jadi cukup sampai di situ saja penjelasan dari saya mengenai static routing, yaitu penjelasan singkat dan tutorial menggunakan model CLI dan juga model GUI. Saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631100002, kelas 3A Prodi Pendidikan Informatika
angkatan 2022. Terima kasih atas perhatiannya selama saya menjelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.